Era bajak laut telah tumbuh pesat melebihi perkiraan pemerintah dunia, dan yang tak terhentikan dan menarik banyak perhatian Monkey D. Luffy dan kelompoknya topi jerami. Untuk menghalau gelombang besar dari era bajak laut, 50 pemimpin dunia menggelar konferensi yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali. Reverie akan segera dimulai. Era saat ini telah mengalami perubahan yang sangat besar. Seseorang yang berada di Taman Marijoa tampak memegangi poster Monkey D. Luffy. Dan kita beralih ke Roswald yang mengajak anaknya itu pulang menaiki budak-budaknya. Setelah gerbang ditutup, Karasu mengintai dan memberitahu Sabo dan lainnya kalau para Tenryubito tadi sudah pergi. Mereka sudah mendapatkan geografis Merijoa dan struktur kastelnya, tapi masalahnya adalah penjagaannya, karena Admiral sepertinya melakukan pengawasan. Tapi itu semua sudah jadi perhitungan Sabo, siapapun yang menghadang, mereka akan melawannya demi menyelamatkan Kuma. Bukan karena alasan, tapi Kuma pernah menyelamatkan nyawa Luffy dan teman-temannya saat ingatan Sabo belum kembali dan tidak bisa melakukan apapun. Di Kepulauan Sabaudi, Kuma menyelamatkan adiknya dan kelompoknya melarikan diri dari Kizaru. Mereka yang menghilang selama 2 tahun pun muncul kembali dan berkembang pesat. Mereka jadi sangat kuat. Kalau Kuma tak melakukannya, hal itu tak akan terjadi. Saat setelah kehilangan Ace, Luffy kena mental sampai hampir gila. Dan untungnya Jinbe berhasil menyadarkan Luffy bahwa ia masih memiliki teman-teman yang setia. Bahkan teman-temannya yang terpencar ke seluruh dunia pun turut bersedih. Mereka sangat ingin berada di sisi Luffy saat setelah kehilangan kakaknya. Apalagi mereka merasa tak pantas disebut sebagai teman jika tak menemaninya di saat menderita. Tapi untungnya, semua teman-teman Luffy mengerti pesan tersirat pada koran setelah insiden Marineford. Hal itu memicu mereka berlatih lebih keras dari sebelumnya. Begitulah menurut Sabo, pasti teman-temannya sudah melakukan latihan keras selama 2 tahun. Semua itu berkat Kuma yang sangat baik hati. Lalu setelah 2 tahun itu, mereka kembali berkumpul lagi dan meneruskan petualangan mereka. Mulai dari Nami yang sudah semakin kuat, Usopp dengan fisiknya yang berubah, Robin yang berhasil menipu para pengejarnya, Chopra yang hampir ketipu sama teman-teman palsunya, Sanji yang langsung refresh mata dan melihat wanita asli, Franky yang langsung ngecek Sunny, Zoro yang tersesat dan hampir ke Fishman Island duluan, dan Brook yang jadi artis besar lalu mengadakan konser terakhirnya dengan mengumumkan kalau kelompok topi jerami telah kembali dan akan mengguncang dunia. Dan sekarang, bajak laut topi jerami sangat sukses dan jadi sorotan dunia. Semua itu berkat Kuma dan akibatnya Kuma jadi seperti sekarang. Jadi Sabo harus membalas kebaikan hati Kuma pada adiknya. Bukan hanya Sabo, tapi Morley, Karasu, dan Lindbergh akan siap membantu karena Kuma juga bagian dari revolusioner. Kita beralih ke kapal Sunny. Carrot tampak aneh melihat Luffy yang tertawa sendirian sembari menatap poster buronannya. Hal itu disebabkan nilai buronannya naik 3 kali lipat dari sebelumnya, dan nilai itu adalah harga buronan dari bajak laut besar. Tak lama, Sanji mendapat koran terbaru, lalu mereka mendapat kabar kalau Reverie telah dimulai. Reverie memang sudah dimulai, terlebih lagi, lautan di dunia ini terbagi oleh dinding besar Red Line. Wilayah yang saat ini diarungi Luffy bersama teman-temannya adalah Grand Line, yaitu salah satu dari 4 lautan. Pemerintah dunia adalah organisasi besar, karena terdiri dari 170 negara besar yang tersebar di seluruh dunia ini. Di antara mereka, 50 orang raja dan ratu perwakilan akan berkumpul di Tanah Suci setiap 4 tahun sekali. 50 raja itu duduk di meja bundar. Di antara mereka juga saling mengobrol dan bertukar kabar soal negara masing-masing. Terlebih ada beberapa raja yang membahas soal Luffy karena bajak laut itu sedang jadi sorotan dunia. Setelah usaha membunuh Big Mom, kabarnya mereka sedang menuju Kaido, yang artinya negara yang akan jadi lulu lantas selanjutnya adalah negeri Wano.
Tapi Wano bukan negara afiliasi pemerintah, jadi negara itu bebas hukum. Raja-raja yang belum tahu seperti apa bajak laut topi jerami sebenarnya berpikir kalau Luffy mengacau dan sama saja seperti bajak laut lain. Makanya, raja-raja yang sudah mengenal dan bertemu, seperti Raja Cobra dari Alabasta, Raja Delton dari Sakura, atau Raja Riku dari Dressrosa, hanya bisa sinis dan menutup mulut mereka. Rapat akhirnya dimulai dan pemimpin rapat kali ini adalah Raja Bollywood. Reverie tampaknya akan digelar dan berlangsung selama 7 hari untuk membahas masalah dunia. Pertemuan itu menentukan nasib dunia ini. Di lain tempat, kelima Gorosei tampak berjalan ke suatu tempat. Salah satu Gorosei mengatakan kalau Raja Alabasta meminta bertemu dengan mereka. Katanya, keluarga Nefertari adalah satu-satunya keluarga pencipta yang memutuskan untuk tetap berada di darat 800 tahun lalu. Dengan kata lain, mereka adalah pengkhianat. Takutnya, Raja Cobra menyadari sesuatu. Belum lagi soal insiden Big Mom dan Kaido. Menurut mereka, gelombang kekacauan sudah tak bisa ditahan lagi. Dan sepertinya memang diperlukan suatu pembersihan besar-besaran. Sedangkan di dalam kastil Pangea, tepatnya di Taman Bunga, seseorang yang dipanggil Yang Mulia Im Sama dikabari bahwa semuanya telah berkumpul. Setelah Im Sama pergi, terdapat 2 poster Luffy dan Teach, lalu 1 foto Shirahoshi. Selain itu, ada 1 foto lagi yang menunjukkan Vivi di lengan Im Sama. Im Sama berjalan ke atas tahta kosong dan duduk di kursi itu. Sedangkan kelima Gorosei langsung bersujud pada Im Sama. Kata mereka, jika Im Sama sudah memutuskan namanya, maka segera beritahu mereka. Sekarang kita menyoroti flashback Shirohige. Karena episode ini akan berfokus pada Marco si Phoenix. Katanya, sejak kecil Shirohige memiliki suatu keinginan. Yang mana keinginan itu adalah memiliki keluarga. Nah, di dunia baru, tepatnya di suatu tempat, pengikut Nekomamushi yaitu para suku Ming sedang ngecek keadaan kota yang sudah hancur akibat perampokan. Mereka jadi bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada kota ini. Masih di tempat yang sama, para suku Ming juga memuji navigasi Tuan Nekomamushi. Apalagi mengingat tuan mereka pernah berlayar dengan Raja Bajak Laut. Mereka juga menunggu Nekomamushi sampai tuan mereka kembali membawa Marco. Marco adalah mantan divisi 1 bajak laut Shirohige. Ia juga sangat terkenal. Para pasukan Nekomamushi ini juga tak menyangka kalau Marco adalah teman dekat tuan mereka. Katanya juga, di sisi lain gua yang berada di balik air terjun itu ada desa yang damai. Dan sekelompok prajurit seperti mereka tak bisa sembarangan masuk. Sekarang kita beralih ke desa yang dimaksud. Di sana, Marco sedang mengobati peliharaan seorang bocil yaitu Sphinx. Nekomamushi yang bertamu juga menunggu kesibukan Marco di desa itu. Berkat pengobatan dengan kombinasi buah iblis Phoenix-nya, Marco berhasil mengobati seekor Sphinx itu. Di perang Marineford, Marco berada di garda terdepan dan menjadi tangan kanannya Shirohige. Buah iblisnya lebih langka daripada Logia, yaitu Mythical Zoan tipe Phoenix. Anggota bajak laut Shirohige memanggil Shirohige dengan sebutan ayah, lalu Shirohige memanggil anak buahnya sebagai anak. Mereka memiliki hubungan yang tak tertandingi. Lalu saat itu, ada salah satu bawahannya yang menusuk Shirohige yaitu Squart. Dulu, seluruh bajak laut Squart telah dibantai oleh Gold Roger. Dan di perang besar kemarin, Admiral Akainu memanfaatkan dendamnya yang mendalam itu. Ia mengatakan kalau Ace sebenarnya anak Roger dan berbohong pada Squart kalau Shirohige sudah menjual nyawa seluruh kru bajak laut Shirohige pada angkatan laut untuk ditukar dengan nyawa Ace. Tapi bukannya marah, Shirohige malah memeluk Squart sebagai ayah. Karena menurut Shirohige, melimpahkan dosa ayahnya pada anaknya adalah hal yang konyol.
Dan demi semua anak-anaknya, Shirohige mengorbankan dirinya di peperangan itu. Karena Shirohige merasa dirinya hanyalah sisa-sisa masa lalu. Dan yang mengakhiri kisah hidup Shirohige adalah mantan anak buahnya sendiri, yaitu Kurohige. Sebelum kematiannya, Shirohige mengatakan kalau Teach bukanlah orang yang dimaksud Roger. Lalu setelah itu, Shirohige pun tewas. Dengan kematian Shirohige, sepertinya perseteruan dengan Kurohige akan berakhir. Akan tetapi, motif yang sebenarnya baru terungkap setelah itu. Setelah tewas, Kurohige menutup mayat Shirohige. Dan setelahnya, Kurohige menunjukkan dua kekuatannya, yaitu Yami-Yami dan juga Gura-Gura. Kemudian Teach yang telah merebut kekuatan Shirohige menjadi terkenal di seluruh dunia sebagai salah satu Yonko. Balik ke masa sekarang, Nekomamushi masih menunggu kesibukan Marco, yang mana Marco menyelesaikan masalah semua penduduk di desa itu. Setelah itu, Marco akhirnya bisa berbicara dengan Nekomamushi. Marco menjelaskan bahwa desa ini adalah desa yang dibangun Shirohige. Dulu, karena mereka sangat miskin, mereka tidak bisa membayar upeti, sehingga tidak bisa meminta perlindungan pemerintah dunia. Hampir semua negara yang tidak bersekutu dengan pemerintah dunia mengalami hal yang sama. Bajak laut dan para bandit bebas berkeliaran dan menjadi pulau kebal hukum. Negara-negara itu hancur dan ribuan anak menjadi yatim piatu termasuk Shirohige. Ia mulai berlayar di usia yang sangat muda. Bahkan setelah menjadi bajak laut pun, Shirohige masih peduli dengan pulau ini dan terus mengirimkan uang serta sumber daya lain tanpa mengungkapkan identitasnya. Meskipun awalnya ia tak memiliki keluarga dan semua temannya tewas, ini adalah kampung halamannya. Setelah perang besar, Marco dan semua mantan bawahan Shirohige berusaha mempertahankan apa yang sudah dilindungi ayah mereka. Lalu mereka mulai melakukan perang balas dendam melawan Kurohige yang menyerang wilayah mereka. Tapi karena Teach memiliki kekuatan Shirohige, Marco dan lainnya tak bisa menandingi. Teach telah merenggut segalanya, makanya Marco ingin sekali mengalahkan Teach. Selain itu, Shirohige juga orang yang pelit, makanya saat minum, ia selalu meminta minuman anak-anaknya, apalagi ia tak pernah membelikan mereka minuman. Hal itu dikarenakan ia memberikan semua harta yang ia temukan pada desa ini. Yang artinya desa ini adalah harta peninggalan terakhirnya. Karena upaya Shanks saat perang dulu, Shanks juga memakamkan Shirohige dan Ace di sekitaran sini. Selain membahas hal itu, ada seorang Shichibukai bernama Weevil mengaku sebagai anak kandung Shirohige. Weevil juga menyerang semua yang berhubungan dengan Shirohige. Marco sebagai tangan kanannya bahkan tak tahu menahu kabar itu valid atau tidak. Tapi yang jelas mereka mengincar harta Shirohige. Cepat atau lambat tempat ini juga jadi sasaran mereka. Tapi setahu Marco, Miss Bakin yang merupakan ibunya Weevil pernah jadi bajak laut. Sekitar 30 atau 40 tahun yang lalu, ia berada di kapal yang sama dengan Shirohige. Marco juga menitip pesan pada Luffy lewat Nekomamushi nanti. Dan ia juga bertanya apa yang akan Nekomamushi lakukan di negeri Wano nanti. Dengan singkat, Nekomamushi menjawab bahwa mereka akan mengalahkan Yonko Kaido. Sekarang kita beralih ke kapal Sunny. Luffy dan teman-temannya yang menaiki Sunny Go melanjutkan perjalanan mereka menuju negeri Wano. Nami yang baru membaca koran juga memberitahu Luffy kalau reverie telah dimulai. Dalam koran itu, Nami membacakan kalau kerajaan Ryugu yang sudah 200 tahun tak ikut serta, kali ini mengikuti reverie. Lalu Raja Neptune membawa putra dan putrinya. Shirahoshi juga disambut hangat di Red Port. Mendengar itu membuat Luffy takjub karena akhirnya Shirahoshi muncul datang ke permukaan.
Selain itu, Nami juga melihat putri Alabasta yaitu Vivi di koran tersebut. Baru aja mau komentar, si Sanji udah nyerobot di depan korannya. Mereka terkejut melihat perubahan Vivi. Brook juga baru pertama kali melihatnya, tapi seperti biasa, Brook kena hantam Nami karena omongannya yang ngaco. Mengingat para pemimpin negara berkumpul, Sanji jadi ingat putri Dressrosa yaitu Viola. Di koran itu ada Wapol dan juga Dalton. Luffy juga melihat Rebecca dan juga Sai. Ada banyak orang-orang yang mereka kenali dalam koran hari ini. Selain itu, Nami juga menunjukkan potret Dr. Kureha pada Chopper. Melihat Dr. Kureha, Chopper malah menggunting koran itu demi memisahkan potret Dr. Kureha. Awalnya Sanji marah, tapi dia juga ikut-ikutan motongin koran buat misahin potret putri-putri kerajaan. Yang ujung-ujungnya, Nami kagak bisa baca bagian belakangnya. Tapi di situ Nami notice ada kabar soal Big Mom dan Kaido. Tapi beneran kagak bisa dibaca dan mereka berdua malah kagak mau balikin. Setelahnya, Brook meminta Luffy segera menghubungi Nen Mushi ke Wano. Tapi sayangnya, nggak ada jawaban sama sekali. Sebenarnya, awalnya pas mereka udah deket sama negeri Wano, mereka sudah berencana menghubungi rekan-rekannya yang lain. Tapi karena nggak bisa dihubungi, Luffy akhirnya memutuskan untuk langsung saja masuk ke negerinya. Negeri Wano, tempat itu adalah negeri misterius yang dipenuhi oleh samurai dan negeri yang terisolir dari dunia luar. Di Pulau Zou, kelompok topi jerami mengetahui rahasia mengenai para samurai negeri Wano. Salah satu hal yang terungkap, Momonosuke adalah penerus daimyo besar Kuri negeri Wano, yaitu Kozuki Oden. Dengan frasa metaforis unik, kalau tidak direbus, Oden bukanlah Oden. Saat itu, Kinemon menjelaskan kalau Tuan Oden telah dieksekusi oleh Shogun Wano dan juga Kaido. Itu semua demi melindungi nyawa pengikutnya. Yang harus pengikutnya lakukan sekarang adalah mengorbankan nyawa mereka untuk membalas kematian Tuan Oden. Mereka juga harus membunuh Shogun yang merampas negeri Wano dan membuka negeri itu pada dunia. Maka dari itu Kinemon, Kanjuro, dan juga Raizo menundukkan kepala untuk meminta bantuan Luffy dan Law. Karena tujuan mereka sama, mereka mengajak untuk mengalahkan Shogun negeri Wano dan juga Yonko Kaido. Saat Momo hendak menundukkan kepalanya juga, Luffy menahan dan langsung mengerti. Mereka pun akhirnya beraliansi. Sekarang Luffy dan teman-temannya sedang menuju negeri tersebut. Tapi tampaknya ada seekor gurita yang naik diam-diam ke atas kapal Sunny. Tiba-tiba saja Nami merasa ada tekanan angin yang luar biasa di depan mereka. Nami saja belum pernah merasakan gelombang seperti itu, makanya punya firasat buruk. Dan beginilah wilayah perairan Wano Kuni. Semakin mereka mendekat, angin dan gelombang semakin kuat. Bahkan di depan mereka, cuaca buruk sudah terlihat. Awalnya, Brook menyarankan untuk menunggu reda saja. Tentu Luffy menolak. Apalagi Nami sudah pernah berbicara dengan Kinemon. Perairan negeri Wano selalu dikelilingi cuaca buruk. Arusnya deras dan cuacanya cepat berubah. Makanya, memasuki negeri Wano sangatlah sulit. Yang intinya akan percuma kalau mereka menunggu reda saja. Nami pun berusaha mencari cara agar bisa masuk ke sana. Tapi mereka dikagetkan dengan gurita di belakang yang tiba-tiba berada di sana. Dan tanpa persiapan, kapal Sunny masuk ke arus kuat memasuki Wano Kuni. Saat keadaan cukup genting dalam arus yang kuat itu, kapal mereka ditemani oleh ikan koi yang super besar. Yang jadi pertanyaan, mengapa ada ikan koi di laut? Karena ikan koi hidup di air tawar. Parahnya lagi, si Sanji malah mikir kalau koi itu cukup enak jika dimasak. Makanya si Luffy kehasut omongan Sanji, sampai ia berusaha nangkep koi raksasa itu.
Dan seperti biasa, Luffy bikin keadaan semakin chaos. Bahkan ia juga keseret ikan koi entah kemana. Nami juga nyalahin Sanji, tapi kata si Sanji, Luffy bakal baik-baik aja seperti biasanya. Dan mereka hanya perlu melindungi kapal saja karena arus dan angin semakin gila-gilaan. Setelah diperhatikan lebih detail, air di sana ternyata sangat jernih, seperti air sungai yang mengalir dari gunung. Kalaupun ini sungai benar-benar aneh, dan ngarahnya bakal kemana. Setelah cukup lama, mereka pun melihat pemandangan air sungai yang mengalir ke bawah air terjun. Nami pun berpikir kalau semua air di sini adalah air sungai yang mengalir. Berarti di atas sana ada penampungan air yang super besar. Jadi mungkin negeri Wano berada di atas sana. Uniknya lagi, ikan-ikan koi tadi melompat dan melawan arus dari air terjun itu. Tak lama Luffy kembali, karena tahu mereka harus ke atas seperti ikan koi itu, Luffy menggunakan idenya. Yaitu menarik kapal Sunny menggunakan ikan-ikan koi di depannya. Dan dengan cara itu, mereka akhirnya bisa sampai ke atas. Di depan mereka ada tebing yang cukup bagus, makanya mereka semua agak salfok. Sampai-sampai mereka baru sadar kalau di depan ada pusaran air yang besar. Awalnya Luffy nolak buat lepasin ikan koi itu, tapi Nami langsung menghajarnya. Dan sekarang tantangan mereka adalah keluar dari pusaran air itu. Tapi sayangnya mereka terperangkap di pusaran air itu sampai Luffy tenggelam. Dan si gurita malah asyik mukulin kepalanya sendiri. Sekarang kita beralih ke negeri Wano. Kita diperlihatkan tradisi, budaya, dan visual negeri ini. Di sana ada proyek pembangunan, dan Franky dimarahi oleh mandornya setelah sang mandor melihat hasil kerja Franky. Ternyata si mandor bukan memarahi, walaupun Franky anak baru di sana, ia memuji Franky dengan cara kasar. Tampaknya susunan balok kayu di Wano mengambil referensi dari tradisi Jepang yaitu Kigumi. Awalnya Franky ikut-ikutan bicara keras kayak bosnya, tapi mengingat harus menjalankan peran, Franky kembali berpura-pura dan menerima pujian itu sebagai anak baru. Sekarang Franky menggunakan nama Franosuke sebagai tukang kayu. Sementara itu, Usopp sedang mencari perhatian publik. Di sana ia menunjukkan pedang terkenal yaitu Sandai Kitetsu. Dia juga memperagakan bahwa pedang itu sangat tajam. Setelah mendapat perhatian publik, tak main-main ia mengiris kulitnya sendiri hingga berdarah. Lalu ia menunjukkan minyak katak. Saat dioleskan ke lukanya langsung sembuh dan pendarahannya berhenti. Berkat presentasinya yang bagus, Usopp mendapat banyak pembeli minyak kataknya. Tampaknya aksi Usopp juga mengambil referensi Jepang asli yaitu Gama no Abura yang populer di era Edo. Sekarang Usopp menggunakan nama Usohachi sebagai pedagang minyak katak. Sementara Robin sedang berlatih kelas menari dan tampaknya ini juga mengambil referensi dari Jepang asli yaitu geisha. Sebagai wanita penghibur kelas bangsawan yang biasanya terampil di tarian, musik, dan sebagainya. Sekarang Robin menggunakan nama Orobi sebagai geisha.
Sedangkan Zoro, ia habis minum sake dan berperan sebagai Ronin. Sekarang Zoro juga menggunakan nama Zorozuro. Ronin juga diambil dari referensi Jepang Edo. Peran Zoro mungkin terlihat lebih santai dari yang lainnya, makanya ia banyak minum sake dan jalan-jalan malam. Dalam perjalanannya, Zoro tak sengaja melihat seseorang dibunuh. Seseorang itu juga berlari ke arah Zoro, tapi bodohnya Zoro malah menghentikan orang itu dan bilang dia harum parfum darah. Seseorang itu kabur setelah mendengar peluit penjaga, tapi kocaknya Zoro lah yang jadi tersangka pembantaian itu. Awalnya Zoro hendak melawan, tapi ia teringat pesan-pesan Kinemon. Nama Shogun di negeri Wano adalah Kurozumi Orochi. Dan pejabat pemerintah yang mematuhinya berada di bawah kendali Kaido. Karena itulah pejabat pemerintah sangat suka menindas, dan kalau mereka sebagai penyusup menyentuh mereka, Kaido akan mengetahuinya. Sampai seluruh sekutu berkumpul dan siap bertempur, keberadaan mereka jangan sampai diketahui orang. Mereka harus menyamar jadi penduduk dan menjalankan tugasnya masing-masing. Maka dari itu Zoro menyerahkan diri dan akhirnya ditangkap. Di sisi lain, seorang hakim bernama Bungo sedang melatih pedangnya. Bungo mengakui kalau pedang itu akan semakin kuat saat menyerap darah manusia. Orang itu pun mendapat laporan kalau si pembantai sudah tertangkap, dan pembantai itu adalah Zoro. Besoknya, pemberi kabar mengumumkan kalau penjahat keji yang selama ini meneror penduduk kota telah ditangkap hakim. Pelakunya juga akan segera melakukan seppuku. Usopp yang kebetulan lewat jadi penasaran dan membeli kertas berita itu. Dan sudah Usopp duga, Zoro akan melakukan hal-hal seperti ini. Di lain tempat, Zorozuro akhirnya menerima hukuman seppuku. Hakim Bungo juga menyita ketiga pedang Zoro, dan ia memainkan salah satu pedang unik Zoro yaitu Meito Susui. Melihat pedang itu, Hakim menganggap Zoro juga pencuri, karena pedang ini seharusnya dimiliki oleh Ryuma. Di tengah kekacauan bajak laut 23 tahun lalu, mayat Ryuma, seorang pendekar pedang legendaris, hilang beserta pedangnya juga. Tapi karena kejadian itu 23 tahun lalu, Hakim itu menuduh Zoro mencuri pedangnya dari pencuri lain. Karena sudah waktunya, Zoro dipersilahkan melakukan seppuku. Tapi sebelum itu, Zoro agak komplain karena pisaunya nggak pakai gagang. Kata si penjaga, pisau memang lebih cocok hanya untuk melakukan seppuku. Kalau tidak, ia sendiri yang akan memenggal kepala Zoro. Zoro dan Hakim pun saling menatap mata. Dan si Hakim mengatakan kalau kematian yang baik adalah sebuah kehormatan bagi seorang samurai. Dan seppuku adalah kematian terhormat yang tak pantas Zorozura terima. Zoro pun mengambil pisau itu dan ia siap membunuh dirinya sendiri. Namun Zoro menghentikan tikamannya. Ia langsung mengatakan bahwa dirinya mencium aroma darah. Dan si pembantai yang dimaksud sebenarnya adalah Hakim itu sendiri. Zoro langsung menebas Hakim itu sampai bangunan di belakangnya terbelah. Sementara itu, Luffy terdampar di sebuah pantai. Setelah ia bangun, ia baru sadar dirinya sudah berada di negeri Wano. Ia langsung mendekati kapal Sunny dan bertanya kemana perginya teman-teman yang lain. Sementara Zoro melawan para samurai bawahan si Hakim yang terus melawan hanya bermodalkan pisau. Sedangkan Luffy sendiri mendengar ada sesuatu yang mendekat ke arahnya.
Ternyata ada seekor barong yang terpental ke kapal Sunny. Selain barong, ada juga babon yang menggunakan katana. Tampaknya mereka sedang bertarung. Luffy yang tak tahu binatang apa mereka hanya menonton dan memastikan pertarungannya tak merusak kapalnya. Luffy pun kembali berpikir. Ia berusaha mengingat kejadian sebelumnya. Di kejadian sebelumnya, setelah mereka menaiki air terjun, mereka melihat daratan. Tapi sebelum sampai, mereka tertelan pusaran air. Karena bakal tenggelam, Sanji langsung memegangi Nami dan Carrot karena akan melompat dari kapal ke daratan. Bukan hanya mereka, tapi tampaknya Chopper dan Brook ikut-ikutan numpang lompatan Sanji. Bukannya ikut, Luffy malah menyediakan perutnya agar Sanji bisa membawa yang lainnya ke daratan duluan. Setelah membantu Sanji, Luffy berpamitan pada Sunny karena akan menyusul mereka. Tapi pas mau lompat, gurita sebelumnya malah menggagalkan lompatan Luffy sehingga mereka berdua bersama Sunny terserap pusaran air. Nah, ujung-ujungnya Luffy bangun di pantai seperti ini. Parahnya lagi, Luffy kehilangan Vivre Card-nya yang ia simpan di topi jeraminya. Balik ke Zoro. Zoro sampai membuat para samurai yang melawannya ketakutan. Padahal ia hanya membawa ketiga pedangnya yang disita. Untuk menghabisi para samurai itu sekaligus, Zoro menggunakan teknik Santoryu-nya dan merusak segalanya. Dan di situ Zoro akhirnya sadar kalau negeri ini hanya cuacanya saja yang bagus. Di suatu tempat, seorang bocil ditangkap oleh dua orang karena berbicara sembrono. Kata bocil itu, suatu saat klan Kozuki akan kembali dan memberi mereka pelajaran. Makanya bocil itu dianggap pengkhianat dan sekutu keluarga iblis, klan Kozuki. Dua orang yang membawa bocil itu melihat sebuah kapal dan satu kru di pantai. Mereka berdua pun melapor pada bos mereka. Sesuai laporan, memang ada penyusup. Makanya mereka berniat menidurkan si penyusup itu dan membawanya. Para bawahannya itu sudah membidik Luffy, tapi Ken Bunshoku Luffy juga kuat, makanya tembakan kayak tadi sepele banget. Dengan satu pukulan, Luffy menjatuhkan satu dari mereka. Luffy tentu membuat repot mereka. Si penembak juga tak mengatakan jujur saat bosnya bertanya karena gengsi tembakannya kagak kena-kena. Setelah menjatuhkan orang itu, bocil tadi langsung keluar dari karungnya. Si penembak yang belum kapok terus memerintah si babon menghabisi Luffy saja. Dan babon itu menurut lalu membawa katananya kembali. Tapi tanpa menyentuhnya, Luffy menggunakan Hausoku Haki dan membuat babon itu jinak lalu berlutut di depannya. Bukan hanya si babon, tapi Komainu atau si barong juga mendekati dengan jinak. Mereka berdua bahkan jadi tenang. Saat si penembak itu hendak kembali menyerang, si bocil tadi langsung memukul kepalanya. Tapi pukulannya kurang keras dan Luffy lah yang mengakhiri orang-orang itu. Bocil yang bernama Otama itu malah mengangkat tangan dan menyerah. Padahal Luffy kagak tahu apa-apa. Karena merasa Luffy adalah orang baik, Otama mendekati Luffy dan menunjukkan sesuatu. Lalu ia pun mencopot pipinya dan berubah jadi Dango. Dango itu pun ia berikan pada si babon.
Kita kembali ke kota. Semua penduduk masih dibuat panik karena si pembantai yang tertangkap itu malah berhasil membunuh hakim. Kabar itu juga terdengar oleh Frankie yang sedang bersama rekan kerjanya. Rekannya itu memberitahu kalau pembantai yang sedang ramai sekarang menggunakan 3 pedang. Karena sang bos memarahi mereka, akhirnya mereka kembali bekerja. Tapi di hati Frankie, ia sudah tahu kalau ini kelakuan si Zoro. Robin yang berjalan hendak berlatih kembali, malah dikejutkan dengan keramaian yang menunjukkan poster sang pembantai yaitu Zorojura. Tapi Robin tetap melanjutkan penyamarannya. Setelah itu, Usopp juga mengunjungi papan pengumuman tersebut. Di sana ia mengeluh dan sudah menduga kalau Zoro pasti ngerusuh. Gelagat Usopp malah dicurigai penjaga sebagai rekan si pembantai. Tapi kemampuan berbohong dan akting Usopp luar biasa. Ia menangis dan pura-pura khawatir terhadap pembantai ini. Ia juga mengaku punya 10 anak yang tak akan ia biarkan keluar rumah akibat kekhawatirannya terhadap pembantai tersebut. Si penjaga itu sampai terharu dan bahkan terus bertugas mencari si pembantai. Zoro yang keluar dari persembunyiannya langsung melihat poster dirinya. Balik Luffy, Otama memberikan danggonya pada si Babon, tapi si Babon belum sepenuhnya jinak pada Otama. Tapi Otama melempar danggo itu dan membuat Babonnya beneran jinak. Si Barong juga ternyata peliharaan Otama yang dinamai Komachio. Setelah berkenalan satu sama lain, Luffy juga bertanya soal negeri Wano, yang mana Otama menjawab kalau ini memang Wano Kuni, lebih tepatnya daerah Kuri. Otama juga memanggil Luffy Aniki atau kakak karena telah menyelamatkan nyawanya. Setelah itu, Luffy bertanya mengapa Otama dikejar oleh 2 orang itu. Otama pun menceritakannya. Saat itu, Otama pergi ke kota untuk membeli sesuatu. Dan dalam perjalanan pulang, ia bertemu orang-orang jahat pemilik babun tadi. Untuk melindungi Otama, Komachio bahkan bertarung melawan si babun itu. Jadi karena itulah mereka berdua bertengkar. Tapi saat itu terjadi, semua barang-barang Otama dirampas oleh mereka. Otama sangat kesal dan tanpa sadar mengeluarkan kata-kata tabu di sini. Makanya Otama ditangkap. Tapi di saat ia berpikir takkan bisa pulang lagi ke rumah, ia diselamatkan oleh Luffy. Karena itulah ia ingin membalas kebaikan Luffy. Luffy juga ingin bertanya soal Wano Kuni, tapi perutnya keroncongan. Mendengar itu, Otama tampaknya akan memasakkan sesuatu. Tapi sebelum mereka ke rumah Otama, mereka menyembunyikan Sunny terlebih dahulu. Luffy juga nyari makanan di kapal, tapi sayangnya udah acak-acakan. Makanya Otama langsung ngajak Luffy buat ke rumahnya aja. Mereka ke rumah Otama dengan menunggangi Komachio dan memberi nama si babun tadi yaitu Hihimaru. Setelah ke ujung, Otama menunjuk rumahnya. Tapi setelah diperhatikan, Luffy tak melihat ada desa sama sekali di sana. Makanya Otama langsung jelasin kalau desanya sudah hilang. Dan yang tinggal di sana hanyalah dirinya dan gurunya. Ia juga berkeinginan menjadi seorang kunoichi suatu hari nanti. Setelah sampai di kediaman Otama, Otama membuatkan Luffy makanan. Sedangkan Luffy yang menunggu malah belak-belakan bilang kalau rumah Otama sempit, bau, dan kotor. Setelah makanan tadi jadi, Otama langsung menghidangkannya pada Luffy. Dan makanan itu hanyalah nasi panas dan juga irisan timun. Tanpa basa-basi, Luffy langsung memakannya. Luffy juga bertanya mengapa Otama tak makan, tapi Otama menjawab bahwa tubuh seorang kunoichi harus ringan dan lincah. Awalnya Luffy pengen nambah, tapi ia baru sadar kalau Otama kayaknya orang miskin. Jadi ia pura-pura bercanda.
Tiba-tiba perut Otama juga keroncongan. Untuk menutupi itu, ia bergegas pergi mencuci tangannya. Walau porsinya kurang, tapi Luffy tetap menghargai pemberian Otama. Luffy tahu kalau anak itu baik. Tiba-tiba saja ia dikagetkan dengan seseorang yang datang. Orang itu langsung menghunuskan pedangnya saat melihat semangkuk nasi habis oleh Luffy sendirian. Sedangkan Otama sendiri meminum air sungai untuk menahan laparnya. Di sisi Luffy sendiri, ia hampir dihajar orang itu. Orang itu meminta penjelasan mengapa Otama memberikan makan pada Luffy. Padahal Otama sendiri belum makan sama sekali. Setiap hari, dia selalu menganyam topi bambu. Meski terjual semua, uangnya hanya cukup untuk menghidupinya sehari. Saat Luffy melihat keadaan sekitar, di sana tampak hancur lebur seperti sengaja dihancurkan. Orang itu juga menambahkan, kalau mereka gak bisa makan, kadang juga mereka makan biji-bijian yang biasa buat empan burung. Maka dari itu, setidaknya 2 kali dalam setahun, yaitu tahun baru dan ulang tahunnya, ia ingin Otama merasakan makan nasi. Hari ini, ia juga memberinya uang agar Otama bisa membeli beras di kota untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-8. Dan sayangnya, sekarang nasi itu habis oleh Luffy. Tak lama, Otama datang dan menjelaskan pada orang itu. Ia meminta maaf karena berasnya dipakai untuk Luffy makan. Semua itu karena Luffy telah menyelamatkan nyawanya. Di sini tampaknya Otama juga sakit dan malah muntah. Orang itu tahu Otama pingsan karena meminum air sungai untuk menahan laparnya. Sungai di negeri ini sudah tercemar oleh limbah pabrik Kaido. Untuk gadis kecil sepertinya, meminum air itu sama saja seperti meminum air racun. Luffy juga bertanya mengapa mereka tinggal di sini. Makanya orang itu menjelaskan kalau sebenarnya memang ada tempat yang layak. Otama selalu menunggu seseorang yang sudah berjanji di sini. Orang itu bernama Ace. Mendengarnya membuat Luffy sangat terkejut. Luffy juga memastikan apakah Ace yang dimaksud adalah Portgas di Ace. Dan setelah Otama memvalidasinya, Luffy malah mengatakan kalau Ace telah meninggal. Kabar itu tentunya mengejutkan mereka berdua, khususnya untuk Otama yang benar-benar tak percaya. Ia bahkan menangis sampai pingsan. Setelah merawat Otama, orang bertopeng itu memarahi Luffy karena benar-benar tak peka. Karena walau Ace sudah meninggal, sekarang bukan saat yang tepat untuk mengatakan hal seperti itu. Tapi bagi Luffy akan lebih kasihan pada Otamanya karena terus menunggu orang yang sudah meninggal. Orang itu beneran sebel sama Luffy karena belum mengenal Luffy mengenalkan dirinya yang bermimpi menjadi Raja Bajak Laut. Mendengar kata bajak laut, orang itu langsung mengatakan kalau dirinya tak suka bajak laut. Akhirnya ia juga mengenalkan diri. Ia bernama Tenguyama Hitetsu, seorang pengrajin pedang. Hitetsu juga ingin sekali membawa Otama pindah dari tempat ini, namun ia sendiri juga sedang menunggu seseorang. Hitetsu bercerita sedikit bahwa tempat ini dulunya adalah sebuah desa bernama Amigasa. Sekitar 1 tahun lalu, seorang petinggi kelompok bajak laut Kaido datang ke sini, dan ia adalah bajak laut bernama X-Drake. 5 samurai yang menjaga desa mereka juga dikalahkan lalu desanya dihancurkan. Satu-satunya tempat makmur yang tersisa di negeri ini adalah ibu kota bunga tempat Shogun Orochi tinggal. Sisa-sisa wilayah negeri ini telah menjadi tanah kosong tak berhukum karena kekejaman Kaido dan anak buahnya. Pria itu datang 4 tahun yang lalu, dan dulu desa ini sangat miskin. Penduduk yang tidak memiliki persediaan makanan yang cukup kadang mati kelaparan. Saat mereka mengira desa tak akan bisa diselamatkan, Ace terdampar di pantai. Para penduduk desa mengikat bajak laut yang kelelahan itu, lalu mencuri semua makanan dan air mereka. Mereka memakan semuanya agar bisa tetap hidup. Ace yang melihat para penduduk menghabiskan semua makanannya secara mengejutkan melepaskan tali yang mengikatnya sendiri. Penduduk mengira ia akan balas dendam, tapi nyatanya Ace malah membantu semua penduduk dari kelaparan.
Lalu Ace dan krunya memutuskan untuk singgah selama beberapa minggu. Dan Otama pun sangat dekat dengan mereka. Hitotsu saja tak percaya kalau nyawa mereka diselamatkan oleh seorang bajak laut yang terdampar. Luffy yang mendengar cerita itu juga tersenyum. Di sisi lain, para pasukan mulai bergerak karena dua orang penjaga pantai Kuri tak bisa dihubungi. Mereka berasumsi bahwa dua rekan mereka dikalahkan seseorang. Pemimpin dari mereka pun meminta anak buahnya tak melaporkan kejadian ini pada Kaido dulu, karena ia akan menyelesaikannya sendiri. Sementara Luffy merenungkan soal Ace dan Otama. Merasa iba pada apa yang dirasakan Otama, Luffy bertanya pada Hitetsu di mana tempat mendapatkan air, makanan, dan dokter di negeri Wano ini. Luffy akan membalas kebaikan Tama karena telah memberinya makan. Hitetsu yang tahu kalau Luffy akan membawa Otama langsung menjawab jika Luffy pergi ke arah utara dan melewati dataran tandus, Luffy akan menemukan kota. Walau belum selesai berbicara, Luffy langsung siap-siap. Padahal Hitetsu menambahkan kalau di sana ada banyak sekali prajurit Kaido. Tapi Luffy terus menenangkan Hitetsu. Menatap kepercayaan Luffy, Hitetsu tampaknya mulai yakin pada Luffy. Mungkin saja ini adalah kesempatan emas. Maka dari itu, Hitetsu memberikan kimono dan mengubah penampilan Luffy agar tak terlalu mencolok. Setelah itu, Hitetsu meminta tolong pada Luffy untuk menjaga Otama. Soalnya karena suatu alasan, ia tak bisa ikut ke kota. Dan biaya pengobatannya suatu hari akan ia ganti. Luffy terus menenangkan Hitetsu, karena jika ia bertemu teman-temannya lagi, soal uang dan pengobatan akan gratis. Tiba-tiba saja Luffy merasakan keberadaan sebuah pedang di ruangan itu. Ia pun langsung mengambilnya dengan alasan biar lebih kelihatan kayak samurai banget. Saat Luffy hendak pergi, Hitetsu melarang Luffy membawa pedang itu, karena pedang itu ditempa oleh leluhurnya yang bernama Kotetsu. Selain itu, pedangnya adalah salah satu pedang kuat di dunia. Pedang itu masuk ke kategori 21 Owazamono yang artinya pedang tajam berlevel kuat. Dan nama pedang itu adalah Nidai Kitetsu. Hitetsu menjelaskan lebih jauh soal pedang. Dari seluruh pedang yang ada di dunia ini, ada pedang yang ditempa oleh pengrajin pedang hebat yang bernama Wazamono. Wazamono adalah pedang biasa yang ditempa dengan baik. Di antara pedang-pedang yang ditempa secara luar biasa itu, ada 50 pedang yang masuk kategori Ryo Wazamono. Ryo Wazamono berarti pedang tajam di atas level Wazamono. Lalu ada 21 pedang Owazamono, yaitu pedang tajam berlevel kuat. Dan ada 12 pedang Saizo Owazamono, yaitu pedang tajam level terkuat. Lalu soal Nidai Kitetsu ini punya cerita sendiri. Tapi belum kelar ceritanya, Luffy udah menghilang di hadapan Hitetsu. Karena bahaya, Hitetsu mengejar Luffy. Tapi Luffy tetap berlari dan malah pengen nuker pedang yang ia bawa itu dengan pedangnya Hitetsu. Tapi Hitetsu juga gak mau karena pedangnya juga termasuk Meito. Hitetsu melarang Luffy bawa Nidai Kitetsu karena pedang itu memiliki kutukan. Tapi Luffy gak peduli dan kabur begitu aja. Saat dalam perjalanan, Komachio juga mengantar mereka. Alhasil Luffy menungganginya menuju kota. Di sela-sela itu, Otama juga tersadar dari pingsannya, tapi ia lagi-lagi teringat ucapan Luffy yang memberitahunya kalau Ace sudah meninggal. Makanya ia nangis lagi. Tapi si Luffy terus menjelaskan kalau Ace tak akan pernah datang. Padahal di masa lalu, Otama sudah berniat bergabung dengan bajak laut Ace, tapi saat itu umurnya masih 5 tahun. Makanya Ace meminta tumbuh besar dulu dan menjadi kunoichi hebat. Maka dari itu, Otama makin gak terima dan menganggap Luffy kagak tahu betapa baiknya Ace pada Otama itu. Pada akhirnya, mereka pun keluar dari hutan bambu dan ternyata wilayah setelahnya beneran tandus. Sementara itu, penduduk kota dibuat khawatir sekaligus panik karena si pembantai belum ditangkap. Para penjaga juga terus mencari kriminal itu, padahal orang yang dimaksud sedang makan enak di wilayah tandus.
Tapi Zoro masih ngeluh karena kagak punya sake. Di dekat Zoro ada seorang wanita yang dikejar bawahan Kaido. Maka dari itu Kenbun Zoro aktif. Balik Luffy, di sana ia melihat banyak sekali hewan dan jadi lapar melihatnya. Luffy pun memberitahu kalau Otama lapar seharusnya memakan mereka saja. Tapi kata Otama itu mustahil. Semua samurai yang cukup kuat untuk melakukan itu telah tertangkap atau menjadi perampok. Selain itu, para hewan meminum air sungai yang tercemar. Kalau memakan mereka, tubuh manusia biasa bisa terkena racun juga. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Di sana Luffy juga melihat banyak pabrik yang mencemari lingkungan itu. Di sana ada pabrik pertambangan dan juga pabrik senjata. Soal makanan, Shogun dan Kaido punya ladang pribadi yang tak tercemar. Makanya di sana ada air bersih, beras, ikan, dan daging yang sangat banyak. Setelah menjelaskan, Otama lagi-lagi pingsan dan demamnya sangat tinggi. Sementara di depan Luffy, si wanita yang dikejar itu diselamatkan oleh Zoro dengan mudah. Dua bawahan Kaido itu tampak mengenal Zorozura si pembantai. Dengan menghajar mereka, Zoro jadi mendapatkan sake yang mereka bawa. Wanita itu juga berterima kasih karena telah dibantu. Walaupun Zoro sebenarnya cuma ngincer sakenya doang. Luffy akhirnya berhenti dari perjalanannya dan menatap serius pada orang yang di dekat wanita itu. Setelah tahu itu Zoro, ia pun langsung mendekatinya. Zoro yang melihat Luffy setelah sekian lama, akhirnya mereka bertemu lagi. Luffy juga memberitahu kalau ia kesini bersama teman-teman yang lain walaupun terpisah. Dia juga malah fokus ke daging yang Zoro tangkap. Kata Zoro, di sini banyak hewan liar, makanya soal makanan dan sake cukup gampang ditemui. Luffy memberitahu Zoro kalau hewan-hewan di sini terpapar racun, ya walaupun dia ngomongnya sambil makan juga. Luffy mengajak Zoro untuk ikut dengannya mencari dokter buat Otama, tapi saat mereka hendak pergi, Basil Hawkins datang bersama anak buahnya. Mereka berdua tentu saja mengenal orang itu, yang tampaknya berasumsi kalau Hawkins telah menjadi anak buah Kaido. Hawkins juga tahu soal Luffy, makanya ia memberitahunya kalau di Wano ini pilihannya hanya mengikuti yang kuat saja, atau memberontak dan hidup dalam pelarian. Saat Hawkins mendekat, Zoro dan Luffy bersiap.